Nah ini abahnya nih. Abah, ini repeat. Gimana Bah, sehat? Alhamdulillah. Cuaca kayaknya enak banget Bah ya. Ada musim hujan lah. Iya. Jam berapa dari sana? Saya tadi kita berangkat Jam 5 pagi. jam 5 pagi. Oh, jam 5 habis pagi. ada subuh. Oh iya. Terus jalan nyantai lah kita. Iya, iya. Kemudian kita ketemu rumah saudara juga. Saya pikir wanitanya janjian sama Bro Ripit nih. Jangan nginep nggak jadi. Sebelumnya Bah, saya pamit dulu bentar nih, izin mau Boleh, ngasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo brother, bro, bray. Hari ini gua sama Bro Ripit nih ada di satu tempat yang agak sedikit berbeda suasananya, ya kan? Ada di daerah desa apa Bah? Sukamulya. Sukamulya, ya kan? Gunung apa nih Mas? Gunung Parang. Gunung Parang. Jadi seperti biasa kita bikin acara ini selalu di channel kita, program Susu. Gitu. Nah, di sini teman-teman kita ketemu salah satu istilahnya ini ada namanya Abah Soun. Beliau lah yang menjaga merawat tempat ini sampai seperti sekarang kita lihat nih, luar biasa kan. Tadi ini hutan gitu. Nah, tapi tetap nanti kita akan tanya lebih jauh lagi sama Abah Saun ya. Nah, Bah, gini nih Bah, saya tadi pas masuk sini kan saya lihat, waduh, ya gitu ya, gunungnya ada 3 gunung di sini kan, ada Gunung Parang, ada Gunung Bongkok, ada Anaga. Kayangan, Gunung Anaga. Nah, sekarang saya tanya-tanya kan di tempat, kalau mau tanya lebih jauh tentang sejarah itu sama Abah Saun. Dan saya sekarang di sini. Nah, sekarang saya sama Abah pengen nanya nih sama Abah nih, sebelum nanya sejauh tentang, kalau nggak salah juga ada makam keramat juga ya. Ada. Nah, kalau nggak Mbak cerita sedikit pengalaman Abah nih sebelum sampai sekarang Abah di sini nih sampai menjadi tempat menjadi kelihatannya rapih gitu. Ya ini luar, kalau menurut saya ya, kalau tanya seperti itu bukan hasil dari rencana ya. Ya. Luar dari kesadaran nih, seperti kalau menurut saya. Soalnya tidak ada sih orang cita-cita mengurus makam kan. Oh, Tidak ada cita-cita mau jadi orang kaya, pengusaha sukses kan, seperti gitu. Nah, dulu ya, saya dulu di proyek Pak Jakarta. Oh. Itu sekitar 5 tahunan lah, 2000, pas lagi musim bakar-bakaran tuh 2098 ya. 98 saya masuk ke Jakarta di daerah ini Kapuk ya. Kapuk. Nah, dari situ saya masuk ke Muara Karang, Muara Angke sampai ke Ancol. Itu bekerja kan? Kerja ya, ya namanya juga Betul. proyek lah, jadi di mana aja ordernya gitu. Nah di situ saya 2008 cerita 2008 di Kemayoran di apartemen residen ya. Nah di situ saya udah ngerasa jenuh tuh di proyek tuh. 2008 akhirnya saya mau pulang lah di kampung gitu ya, mau apa aja di kampung, udah ditinggalin tuh saya Jakarta tuh. Oh, betul. 2008 2009 ya ceritanya saya ini jadi pengusaha rongsokan lah di kampung ganti ya. haluan katanya. Ganti Rongsokan, haluan jadi bos tuh. rongsokan ya ceritanya nih saya nih. Nah habis itu saya usaha saya jatuh. Saya pergi ke suatu tempat ya. Habis itu saya dapat petunjuk, nah, pulang lagi ke rumah. Dari rumah 2010 bulan 4 nah, saya itu dapat petunjuk. Dapat petunjuk istilahnya, jadi istilahnya saya itu nggak boleh bermacam-macam, berpikiran yang lain-lain. Ada yang minta tolonglah bersihin tempat saya katanya seperti itu. Orangnya pada pakai jubah putih, berjenggot, kayak udeng gitu ya. Dalam apa tuh? Di dalam kayak mimpi atau kayak dalam kayak ketemu? mimpi, tapi saya kayak duduk gitu. Ah, Jadi istilah lagi wirid lah. Ya, Lagi ya. wirid lah ceritanya itu. Nah habis itu saya itu seminggu sampai 3 minggu cerita ya, cerita tentang mimpi itu nggak ada yang tahu Pak. Iya. Akhirnya
ada satu orang warga sini namanya Mang Adang mengatakan, wah nyaho ente beting ditang itu kita ngebersihan makam Patinggi, Mbah Patinggi kan nggak seperti itu. Emang ada itu yang namanya hutan di dalamnya itu makam, katanya makam lama gitu ceritanya. Ini sampai ngerondang saya masuk ke sana Pak, saking rempetnya. Rempet ini nggak bisa orang berdiri lah saking hutan. Masih hutan kan? Ya hutan masih banyak yang kayak berduri-duri itu ya. Iya, pohonnya masih liar Nah, kan, ya. masih jarang orang masuk, nggak pernah ada orang masuk ke situ. Itu tahun berapa itu Pak? 2010 bulan 4. 2010. Nah, habis itu ya saya ke sini itu ceritanya mimpi lagi. Habis dari sini mimpi lagi saya dikasih senjata. Ceritanya ini bisa dikasih senjata. Ceritanya yang harus dilawan perang itu harus perang katanya, yang harus dilawan itu pepohonan dan warga katanya gitu. Ya kejadiannya seperti cerita seperti itu, ya pohon harus ditebang, warga harus saya lawan dengan cerita mengomongkan apa aja sama saya harus dilawan, bukan lawannya Dengan emosi, fisik, bukan, ya. bukan. Ya istilahnya dilawan itu sabar gitu menurut saya ya. Di dalam arti warga mengatakan, jangankan warga yang lain lah, keluarga sendiri mengatakan saya stres, saya sesat, Karena kayak mungkin seperti gini itu. orang ngelihat ini orang ngapain bersih-bersihin hutan gitu kan, mungkin ya, kalau dia nggak paham Ya, mungkin ya. tahu dia cerita makam Pak. Oh tahu. Tahu Bahwa di sini ada makam, ada Pak? makam, cuman saya aja yang nggak tahu makam dulunya. Oh, Nggak Bapak tahu, kalau nggak tahu saya ini dalam cerita rangka makam. ngebersihin itu dalam rangka apa? Ya karena di sini nggak bentuk makam Pak dulu, cuman ada batu aja gini. Oh, Kan cuman saya disuruh digali gitu, gali, ketemu ada batu nisannya kan. Nah, ada yang batu nisannya roboh, Iya, iya. minta didiriin seperti itu. Nah habis itu selama setahun setengah lah saya itu selalu dapat petunjuk terus lah, petunjuk itu suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana, suruh ke sini. Ya saya jalanin aja. Ya lama-lama pas ada tuh warga sini cerita bahwa orang habis jalan dari Banten sampai Cirebon terus Bogor katanya. Dia habis dari orang tua bahasanya. Punya misi 2012 di sini ada apa katanya di kampung ini katanya gitu. Kayak wangsit. Ada wangsit. Terus saya tanya ya, kalau memang saya merasa ada pembimbing, saya tanya gitu. Akhirnya, Cuk, ini di sini kampung ini akan menjadi panggung katanya. Panggung. Nah, panggung ini mudah-mudahan bukan panggung keributan. Mudah-mudahan jadi panggung pewayangan. Kalau yang namanya pewayangan sejarah kan yang muncul katanya seperti itu. Nah, habis cerita itu saya bikin nama ya, desain asal tulis-tulis aja biasa gitu. Selamat datang di komplek Makom Karomah Tegal Alang-alang Gunung Parang, saya cerita itu. Nah, itu Abah Son udah tahu belum makam itu siapa namanya? Udah tahu cerita dari Udah ada. dari rakyat itu Mbah Patinggi dari dulu Udah Pak. ada. Cuman Mbah Patinggi aja, cuman nggak ada sih Yang ya lain-lainnya. bernama Karomah. Nggak ada ceritanya makam aja gitu. Nah habis itu ya saya itu bikin nama itu, ada yang marah sama saya itu, nggak boleh sembarangan bikin nama katanya. Soalnya nama itu sudah disiapkan katanya. Nanti juga ada papan bertulis. Entah orang goib yang nulis, entah manusia yang kemasukan goib katanya seperti itu. Sering juga. Nah terus gini Bang, setelah Abah udah melakukan ya, ngebersihin lah Iya. semuanya seperti itu. Nah itu yang kalau boleh saya tahu itu makam-makam itu akhirnya Abah menemukan tuh yang lainnya ya. Ya. Nah itu nama-nama yang Abah bisa tahu itu memang Abah udah tahu sendiri atau bagaimana tuh? Saya kayak orang-orang kalau cerita saya itu nggak bakalan percaya Pak. Nah apa sebabnya nggak percaya? Jadi kayak dongeng gitu Pak ceritanya ya. Iya. Kenapa orang tua dulu nggak cerita di sini? Orang nggak percaya seperti itu. Nggak ada yang cerita. Bang Abah doang. Cuman begitu saya itu kok bisa cerita tentang ini tentang itu. Padahal anak baru
lahir katanya kan Iya, kayak iya. seperti itu. Saya dulu Pak dikasih kertas ya, kayak mau bikin proyek, kasih gambar lah gitu. Ini gali, ini gali, ini gali, gini gali. Itu Abah bilang begitu? Apa? Enggak, di kertas itu. Oh, Di kertas itu ada catatan gitu. Ini harus digali, ini harus digali. Petunjuknya dari Mbah Patinggi itu, kamu loncat sekian loncat. Nah, di situ gali, ketemu lagi sekian loncat, ketemu gali lagi sampai Petanya lah secara ya umum. ada peta seperti itu. Nah, Nah, kertas itu maaf, itu dari mana kertasnya? ya di dalam mimpi itu Pak, di dalam mimpi Petunjuk. itu. Ya petunjuk, kayak dikasih kertas. Nah, saya selalu ingat itu. Bahkan ada batu satu nggak bisa dihilangkan sampai sekarang, petunjuk sejarah saya itu di situ. Ah, Nah, habis ketemu, akhirnya ya orang memberikan nama yang udah digali, memberikan nama yang udah digali, memberikan nama gitu. Dulu, nah saya cerita, ada warga sini juga ada cerita itu makam siapa yang digali. Wok, kata saya begitu ya, saya dulu kan saya bilangnya mandor bewok dulu ya, mandor bewok, wok itu makam siapa? Gak tahu, cuman saya disuruh gali, cuman ada yang datang sama saya itu Mbah Langlang Buana dengan Pangeran Sancamanggala. Jadi satu makam ada 2 nama. Dia cerita dari tahun 70 ada orang cerita menanyakan sama saya satu makam yang berdua nama, katanya seperti itu. Nah akhirnya saya rawat, akhirnya kesini itu dia itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi Mama Kiai Abah Jangkung Langlang Buana Jayakusuma Siliwangi. Nah makam itu. Terus ketemu lagi, saya dikasih petunjuk suruh gali tanah yang miringnya ke kidul katanya, yang di sana ada pohon kayu, di sininya pohon kayu, dalamnya sekitar 80 cm ya. Sebelum ketemu batu 7 sebesar ini katanya, kamu jangan dulu berhenti. Kan tanahnya miring gini. Iya. Sekarang kan jadi gini, saya gali terus pas ketemu batu segede gini nih. Itu yang namanya makam Mbah Sawidak. Bahasa Wida kan? Iya. Mbah Sawidak. Nah, Bah, kan tadi Abah udah cerita sedikit tentang perjalanan Abah sama terus kemudian kisah makam yang digali itu dari mimpi itu. Nah, itu yang kalau kita pengen tanya tuh saya tuh sebetulnya di makam-makam ini ini siapa nih gitu. Sejarahnya dia tuh siapa? Apakah dulu dia penyebar agama Islam di sini atau siapa kayak gitu. Bisa nggak sedikit cerita? Ya ceritanya memang boleh dikatakan penyebar agama ya, syiar Islam lah boleh dikatain. Ya tapi yang menurut ini dia banyak di sini ini mengatakan banyak para orang-orang sakti, istilahnya apa mau tirakat lah istilahnya, menyucikan diri. Waktu itu kan di zaman kerajaan ya Pak ya, nggak kerajaan bubar itu para penggawanya atau para ininya dia itu mau mengasingkan diri atau menyucikan diri, tirakat mendekatkan diri kepada yang penguasa sang pencipta menuju Gunung Parang. Nah, di situ yang Pak. ada petilasannya itu, Ya. kan itu ya. Dan di Gunung Parang itu banyak sih cerita-cerita Gunung Parang. Gunung Parang istilahnya namanya Gunung Parang itu boleh dikatakan parang kan buat Iya, lebas ya, buat babad lah, buat membersihkan. Siapa tahu kan bukannya membersihkan itu kan bukannya lahan aja, bahkan diri kita pun harus dibersihkan ya, seperti itu. Secara membersihkan gimana ya, tirakat, mendekatkan diri kepada Allah ya, dikir lah gitu, seperti itu mungkin. Ada juga yang namanya di sini ada mengatakan Gunung Barang, orang-orang Kerawang mengatakan Gunung Barang. Bisa masuk lah Gunung Barang, barang alat juga ya, benda. Ada juga yang namanya Gunung Para. Gunung Para. Para leluhur, para orang sakti pada datangan ke sini gitu Pak. tempat kumpul Ya pada kumpul. Barulah di sini penyebarannya Pak. Penyebaran ada yang ke Gunung Sunda, ada yang ke Jawa, gitu. Saya potong itu itu waktu bersihin itu sendirian, Sendiri sampai sekarang. nggak ada yang bantu sama. Nggak ada.
kecuali ada yang bantu duit ya. Bisa bayar upah orangnya. Iya, betul. Jadi itu dari sekian ada beberapa makam itu sendiri cara. Sendiri. Ya akhirnya semua 3 hektar ini saya sendiri. Yang ngerjain tuh. Iya, kalau mau Sampai bisa lebaran. jadi seperti sekarang Iya, nih. sampai sekarang. Bikin apa segala panggung ini. Iya, Pak, iya. Sendiri ya. Ya kalau bikin ini yang nggak sendiri, Ya, cuman Iya, udah pasti. Tapi ada. itu setelah ketemu kan. Ya setelah ketemu ini dibangunnya dari 2016 lah. Oh, iya. 2016. Pasti ada orang yang akan mengatakan nih orang Ada. Sampai sekarang orang ya yang namanya juga saya nggak heran ya, yang pro kontra itu ya. Ya, namanya hidup kan pasti Ya ada. pasti ada tantangannya. Nah, Abah, itu kurang lebih berapa lama Abah dari awal di awal masih di hutan sini sampai sekarang tuh berapa lama sih? 12 tahun 12 tahun. Lumayan juga ya 12 tahun. Sendiri tuh ya. sendiri. Tapi Abah masih bujangan dulu kan? Enggak. Oh, udah berkeluarga. Udah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Sebelah ke sini. Iya, udah punya cucu. Belum. Belum nikah. Oh, belum nikah. Anak juga belum nikah, masih sekolah. Oh. Justru saya datangnya keyakinan itu sama yang berkuasa ya. Jadi orang mengatakan nggak ada orang yang rezeki jatuh dari langit katanya ya. Tapi saya yakin, percaya. Buktinya saya nggak usaha, nggak bekerja, nggak apa aja. Di sini konsen di makam, anak bisa sekolah, saya bisa makan. Itu hak Allah dan kuasanya Allah. Caranya gimana aja gitu. Nah, Bah, bisa nggak Bah tolong ceritain maksudnya ada makam siapa aja yang Abah udah pegang di sini yang ngerawat gitu? Di sini saya yang pertama yang Wali Patinggi ya. Wali Patinggi, Iya. terus yang kedua Mama Kiai Abah Jangkung. Mamah Kiai. Mama Kiai Abah Jangkung Langguna Jaya Kusuma Siliwangi. Terus habis itu saya ketemu lagi makam Mbah Janggot ya. Mbah Jangkut tuh siapa? Mbah Janggot itu ceritanya adik kakak yang dari Sukapura. Dari Sukapura di sini yang dia bisa mengatakan sampai nikah di sini, punya anak sampai cucu, sampai punya kampung lah, kampung Cikandang sampai menyebar ke Bungur Sarang. Oh, iya. Jadi 3 desa lah dari orang 2 itu. Setelah itu siapa lagi Pak? Di situ? Terus yang itu Mbah Sawidak ya. Mbah Sawida. Terus Mbah Nur Saen. Nah, kalau Mbah Nur Sain ini siapa nih? Mbah Nur Saen ceritanya gini. Jadi ceritanya dia itu dari Cirebon ya. Dari Cirebon mendapatkan tugas suruh mendatangi daerah sini, mendatangi orang para solihin yang dari Banten. Oh, para orang soleh yang dari Banten. Nah, ceritanya di sini dia lama di sini, terus ada yang mengasih kabar ada di Citeko yang namanya Mbah Seda. Oh, Mbah Seda. Mbah Seda. Nah, ketemulah di Mbah Seda itu. Di sana ada mengatakan menjadi kerabat yang paling dekat, ada yang mengatakan anak angkat. Akhirnya ditikahkan sama anak sama janda orang kaya gitu di Citeko yang punya warung panjang. Nah, makanya Mbah Nur Sain itu boleh dikatakan leluhurnya orang Citeko katanya gitu. Mas, berarti banyak mereka keturunan-keturunan di sini kali ya. Banyak. Mungkin juga yang tadi kayak apa yang tadi Abah cerita tentang yang Patinggi apa mungkin juga banyak kali keturunan. Enggak. Kalau yang Wali Patinggi soalnya kan dia itu istilahnya pendatang ya. Oh, dia pendatang. Pendatang. Tapi dia orang kita apa orang Timur Tengah atau apa bukan? Dia itu istilahnya keturunannya dari Panjalu. Oh, Panjalu. Panjalu, cuman istilahnya dia itu dirahasiakan. Orang dirahasiakan. Dan termasuk yang paling ini kayak apa? Ya, istilahnya kalau kata Pak Habaib ya, dia itu orang yang paling tertinggi kasta dari Allah katanya gitu. Ya. Nah, Bah, sekarang kita mau nanya nih pengalaman selama Abah 12 tahun di sini itu apa sih pengalaman hal-hal yang unik atau yang mungkin ya di luar nalar ada nggak kira-kira seperti ya kalau justru yang kata cerita dongeng itu ya seperti itu. Dongeng kan bisa cerita tapi nggak susah nyatanya kan ya, seperti itu Pak. Banyak yang cerita saya di sini ya bisa berdiri saung ini Pak. Sebelumnya saya sudah mengatakan di sini bakal ada saung musola majelis itu toilet. Sebelumnya makanya saya dibilang stres itu seperti itu Pak. Sebelum
belum apa-apa udah cerita gitu. Nah, baru orang baru dia mulutnya udah berdiri gini, Pak. Baru percaya. Nah, terus saya cerita lagi ya. Ketemu lagi petunjuk, ada tamu ya namanya Abah Gelung dari Garut. Di sini dia cerita gini sama saya. Nanti juga akan banyak yang datang yang minta tolong, minta dibersihin, minta diwujudkan, katanya seperti itu. Akhirnya ya batu patilasan itu muncul. Batu-batu itu muncul tuh. Muncul ceritanya dia itu yang dari Banten mau tirakat lah. Mau tirakat yang namanya Kangjeng Dalem itu. Kangjeng Dalem sama istrinya yang namanya Ibu Ratu Kangjeng Dalem. Sepuh Ibu Ratu Kangjeng Dalem Anom. Nah, dibarengin dengan dayangnya itu. Nah, dayangnya itu yang tadi tinggal di mata air ya Pak ya. Mata air, tempat air suci gitu. Nah, di mata air itu dayangnya yang bernama itu Purwa Asih dan Nyimas Sekar Asih. Tadi yang tadi saya lihat sedikit sama diajak sama Abah tuh petilasan tempat dia tapak lah ya, tapak lah ya. Itu ada 2 sampai bercap begitu ya? Iya, itu yang namanya mungkin apa batunya yang masih empuk dulu apa gimana? Apa karena bekas yang namanya orang sakti harus ada bekasnya gitu ya. Ada bekas duduk sama yang sini ya, kan, yang berarti kayak gini nih, lakukan gini. Itu nggak tahu awal ceritanya tuh dari sekitar tahun berapa, nggak tahu. Nggak ada ya. Nggak ada, soalnya ini di zaman prasejarah ya. Soalnya kan gini, Mbah Patinggi sama saya, Cuk, kalau ada kamu jangan cerita tentang sejarah saya. Walaupun sejarah saya ibaratkan waktu saya ngangon kambing katanya, ada di hati kamu jangan ungkapkan kecuali ada orang tanya. Kan seperti itu. Kenapa? Jadi kamu itu bakal dianggap stres. Orang nggak ada yang cerita tentang saya, kok kamu bisa cerita, kan seperti itu. Dan ternyata benar. Tapi ada nggak, istilahnya maaf, mungkin nggak tahu ya, foto-foto para almarhum Nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya mungkin pusaka-pusaka peninggalan mereka. Ya kalau pusaka-pusaka ya mungkin ada Pak, cuman ada yang agak sini lah. Ceritanya cerita model Mbah Janggot ya, terus Mbah Darim itu ada pusaka-pusaka kan di zaman masih ada gerombolan kan, cerita itu masih ada saya itu buktinya. Semacam keris, semacam pedang gitulah. Kalau menurut Abah ini kan di sini kan kita ada 3 gunung ya, ada Gunung Parang, Gunung Bongkok, Gunung Payang. Itu selain di tempat makam ini ada nggak tempat lain yang seperti begini gitu? Ya kemungkinan ada Pak. Soalnya 3 gunung itu ada namanya, istilahnya ada penjaganya lah, istilahnya seperti ini. Nah, ini Gunung Bongkok kan istilahnya dulu yang dinamain Gunung Bongkok itu tilas tapakurnya penggawa Kerajaan Majapahit ya, dari Gunung Lawu. Nah, dia tapakur sampai bongkok, baru sadar gitu, dari muda sampai udah kakek udah bongkok gitu. Makanya di Gunung Bongkok ya seperti itu namanya. Itu katanya gunungnya paling tertinggi tuh Gunung Bongkok. Iya, udah nggak bongkok aja udah masih tinggi gitu. Gimana kalau tinggi dia nggak bongkok ya? Pernah nggak ada kejadian sampai sekarang ini masih datang mimpi apa? Ada Pak, suka ada, cuman nggak seperti dulu mah mimpinya petunjuk, harus perjalanan ya, harus ini, harus itu, harus ini. Kalau sekarang mah untuk masa depan aja, masa depan, apalagi kalau ada yang mau bencana, kalau ada apa. Dulu saya bukannya sombong ya, kalau mau kejadian Gunung Parang kebakaran, seminggu itu dikasih mimpi. Pernah kejadian seperti itu? Saya hari Sabtu Pak, saya jam 1 siang gini aja, habis capek kan keringatan gini aja saya mimpi, wah ada orang teriak, buset, subhanallah Gunung Parang kebakaran. Kata orang, mimpi apa nyata? Ya mimpi kalau memang nyata, kan enggak apa-apa kan saya. Pas hari Sabtunya yang datang, ada orang datang minta tolong Gunung Parang kebakaran. Udah saya disamperin, biarin aja.
Orang gunung yang punya Tuhan, apinya juga punya Tuhan, biarin aja katanya gitu aja. Nanti jam 7 juga yang sebelah sana udah berhenti Tahu asal muasal kebakaran dari apa? Nggak tahu. dari amu, Oh, ada asap rokok, rokok. buang rokok. Oh, iya benar. Nah, Bah, sekarang kira-kira di ke depan menurut Abah nih, ke depan ini nanti gambaran gunung makam ini nih, dengan kondisi seperti ini apa planning ke depan, atau Abah mungkin ada planning apa, harapannya ya apa? Kalau saya sih planning saya ya kalau ada ridho Tuhan ya ingin diperbaiki yang lebih terbaik. Yang paling Ya, Ya, sesuai supaya lah. masih akses jalannya. Iya, iya. Jadi termasuk warga orang datang benar-benar menikmati lah masuk ke sini. tapi kalau yang orang-orang selama ini ziarah tuh banyak, Bah ya. Alhamdulillah gitu. Tiap Di sini acara-acara itu pasti. ya. Cuman nggak seperti di pangjaran-pangjaran yang lain. Sih. Kenapa? Di tempat lain kan keluar masuk kan yang namanya pangjaran. Kalau di sini jarang Pak. Kalau orang datang dari jauh itu dapat hasil petunjuk katanya gitu. Apa Kecuali apa namanya, campur tangan dari pemerintah setempat? belum Pak. Belum ada. Ya bukannya menghilangkan, bukannya saya tidak mengakui kebaikan pemerintah, memang belum ada. Mungkin apa belum ada yang tahu atau? Ya dibilang nggak tahu, di sini kan setahun sekali sering acara Pak. Iya, iya. Sering ada acara haul, acara maulid, acara muharam. Saya di situ sebelah sini panggung ada seperti kayak apa tawasul apa, sering ada acara itu seperti Ada. tiap Malam Rabu, nanti malam nih. ada Nanti malam sama malam Sabtu. selalu tuh ya. Ya, kalau di malam Rabu nanti istilah berjamaah, istighfar berjamaah. Iya. Malam Sabtu dikir bersama gitu. Khusus warga sini atau pendatang? Enggak, orang-orang yang Mau ya mau kesini aja yang udah biasa ya udah jadi jemaah gitu. Warga sini bukannya ini, mungkin karena dia udah dekat, mungkin di rumah juga nyampe mungkin seperti itu. Nah, Bah, sekarang mungkin kita pengen nih apa sih kesan dan pesan Abah nih buat kita bukan buat para milenial yang mungkin sejauh ini mungkin banyak yang nggak tahu tentang apa Sejarah. makam Patinggi, Gunung Parang yang enak. Sepertinya saya ngeliat ini tempatnya enak banget gitu, tapi kan banyak juga yang belum tahu gitu. Nah, makanya mungkin pendapat Abah bagaimana tuh? Tolong kasih masukan atau masuk apa kiat-kiat, kemudian pesan dan pesan Harapan. Abah, harapan ke depannya. Ya Silakan, Bah. kalau harapan saya ya saya minta sama Allah ya, tetap sama Allah. Saya mudah-mudahan diberi kekuatan untuk berbuat baik yang lebih baik. amin. Amin. Kalau untuk saya sendiri seperti itu. Kalau memang saya di sini berbuat baik, kenapa sih kamu bisa mengajak orang lain? Iya. Kecuali ada orang lain di sini bisa tempat berbuat baik. Kalau mau ikut silahkan. Ya. Seperti itu. Kalau memang di sini ada untuk kebaikan, kalau saya bisa jalankan, saya jalankan terus. Cuman saya mohon sama Allah, berikanlah kekuatan seperti itu untuk Abah menjalankan sih kebaikan. Sehat-sehat terus saya, Bah ya. Alhamdulillah. Energi saya selama 12 tahun di sini. Alhamdulillah. Sudah merasakan ada kepuasan atau belum? Istilahnya ya namanya manusia belum ada Belum ada kepuasan, puas, Pak. ya. Soalnya Tapi tetap emang tujuan untuk merawat. ya merawat ini dan istilahnya merawat ini, tapi cita-citanya terlalu tinggi, Pak. Ya. Ingin kalau memang ini harus sempurna, masih jauh kan, masih jauh kan dengan kesempurnaan ya, seperti itu. Cuman gejala ya maklumlah di sini karena istilahnya di zaman sekarang itu susah berjalan kalau hanya pikiran dengan tenaga. Betul. Susah berjalan banget seperti itu. Sip. Waduh, Bah, makasih banyak banget nih, Bah. Ya, sama-sama. Informasinya. Bro, tadi kita udah dengerin banyak kan sejarah tentang makam keramat di Gunung Bongkok ini. Nah, nanti mudah-mudahan apa yang tadi udah Abah ceritakan sama kita semua bisa diambil manfaatnya untuk kita semua dan untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di komen dan jangan lupa like and subscribe ya. Nanti kita akan ketemu lagi di program Susu. Bah, makasih banyak ya. Sama-sama.
Inilah suara, inilah suara, inilah suara.